Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Riki, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari dua materi sekaligus ya, karena mengejar waktu yang akan UAS, sedangkan waktunya sebentar lagi. Nah, insya Allah materi ini dan materi yang satunya itu tidak terlalu sulit dan mudah dipahami. Yang pertama yaitu melestarikan nilai-nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat atau hikayat. Lanjut, ini contoh dari hikayat. Ada yang pertama hikayat Putri Hijau. Ini berasal dari cerita rakyat Sumatera Utara. Lalu yang kedua ada hikayat Saijan atau ikan todak. Ketiga cerita hikayat dari luar negeri. Dan yang keempat ada cerita hikayat dari Jawa Timur. Lanjut, di sini ada pengertian hikayat secara umum. Jadi, hikayat termasuk bagian dari cerita rakyat. Hikayat perlu dilestarikan karena budaya Indonesia dari nenek moyang. Nah, jadi hikayat ini adalah sebuah cerita rakyat yang diturunkan dari nenek moyang secara turun-temurun ke generasi selanjutnya hingga saat ini. Makanya perlu dilestarikan supaya tidak punah seperti itu. Terdapat tiga fungsi cerita rakyat hikayat. Yang pertama sebagai sarana hiburan, lalu yang kedua sebagai sarana pendidikan karena banyak nilai yang dapat diteladani atau yang dapat dipetik dalam sebuah hikayat, dan yang ketiga yaitu sarana melestarikan budaya bangsa Indonesia. Lalu sebuah teks cerita hikayat bisa dikatakan hikayat itu ada 4 karakteristik utama atau 4 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu mengandung kemustahilan. Maksudnya adalah dalam cerita hikayat terdapat kejadian yang mustahil atau yang tidak masuk akal. Jadi nggak mungkin ada kejadian di dalam sebuah teks cerita rakyat terjadi di dalam dunia nyata. Misalkan seorang raja yang bisa terbang dengan sapu jagatnya, kayak gitu. Lalu yang kedua ada kesaktian tokoh. Maksudnya ya sering terdapat kesaktian tokoh yang luar biasa dalam cerita rakyat. Jadi kebanyakan masing-masing tokoh dalam sebuah hikayat memiliki kesaktiannya sendiri. Misalkan tokoh A bisa menghilang, tokoh B bisa terbang dan sebagainya. Itu selalu ada di dalam sebuah hikayat. Nah, yang ketiga yaitu anonim. Maksudnya anonim ialah tidak diketahui nama pengarang atau pencipta hikayat. Karena kan ini emang hikayat dari nenek moyang, makanya dari dulu kebanyakan sebagian besar hikayat tidak diketahui siapa penulisnya, kayak gitu, karena berkembang secara lisan. Dan yang keempat, istana sentris. Nah, biasanya hikayat sering bertemakan atau berlatarkan tentang kerajaan atau yang berceritakan tentang kerajaan dan keputrian dan sebagainya. Itu sebagian besar seperti itu. Nah, di sini ada nilai-nilai dalam hikayat yang dapat dipetik, yaitu ada 5 nilai. Yang pertama, nilai agama. Maksudnya ialah nilai-nilai yang berkaitan dengan keagamaan, hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu yang kedua, nilai moral, yaitu berkaitan tentang baik atau buruk perilaku. Nah, misalkan seorang raja yang menolong seorang putri, kan itu kan perbuatan baik. Nah, di situ ada nilai-nilai moral, misalkan saling tolong menolong dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu nilai budaya, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kebiasaan bangsa Indonesia. Yang keempat, nilai sosial, nilai-nilai hubungan manusia dengan lingkungan masyarakat atau individu dengan lingkungan masyarakat. Misalkan gotong royong, saling menolong di masyarakat dan sebagainya. Dan yang kelima ialah nilai pendidikan, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan edukasi atau pendidikan. Selanjutnya ialah kebahasaan dalam hikayat. Karena kan hikayat berupa cerita rakyat ya, atau cerita sebuah tulisan, maka hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik atau bahasa Indonesia lampau. Jadi sebagian besar hikayat itu menggunakan bahasa Indonesia seperti zaman dahulu gitu, bukan seperti bahasa Indonesia saat ini. Yang pertama ada penggunaan konjungsi atau kata penghubung, contohnya maka, dan, atau, dan sebagainya. Itu banyak menggunakan kata maka, misalkan maka raja akan menjadi kaya, atau maka matilah seorang raja, itu banyak. Lalu yang kedua, penggunaan kata-kata arkaik atau kata-kata kuno, contohnya sebermula, yang pada saat ini kita kenal dengan istilah
pada awalnya. Lalu kita itu artinya perintah, tatkala, hamba sahaya, bahwasannya, dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi tentang menguraikan bukti-bukti penting dari buku non-fiksi atau buku pengayaan atau buku bacaan dan satu novel. Kita cari tahu dulu ya, kita mengenal dulu apa sih itu buku fiksi. Jadi buku fiksi adalah sebuah karya sastra dalam bentuk hasil tulisan fiktif berdasarkan imajinasi atau hayalan, tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buku fiksi ini diciptakan oleh penulis dari berdasarkan imajinasinya atau hayalannya. Jadi sebagian besar tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Kalau misalkan kejadian dalam kehidupan nyata itu pasti dikombinasikan dengan imajinasi atau hayalan. Contoh buku fiksi ialah cerpen, novel, dan novelet. Novelet ini ialah novel pendek, jadi tebelnya novelet tidak setebal dengan novel pada umumnya. Misalkan contohnya novel Dilan, itu kan tebel banget tuh. Kalau novel itu novel-novel yang ringan atau yang tipis gitu. Yang kedua, buku non-fiksi. Jadi buku non-fiksi adalah hasil tulisan yang bukan fiktif atau hayalan, tetapi berisi informasi fakta atau ilmu pengetahuan. Contohnya itu buku-buku pelajaran sekolah yang kalian punya. Itu kan isinya informasi atau ilmu pengetahuan, makanya itu dinamakan buku non-fiksi. Lalu buku bacaan, berita, artikel, opini, skripsi, dan sebagainya. Nah, di sini ada hal-hal atau bukti-bukti penting dari buku non-fiksi. Jadi misalkan ketika kalian menuliskan bukti-bukti ini akan bermanfaat untuk orang lain ketika akan membeli buku. Misalnya saya mau membeli buku pelajaran bahasa Indonesia, tapi saya belum tahu nih dalamnya bagus atau enggak, makanya saya lihat bukti-bukti ini yang pernah ditulis sama orang lain gitu. Kayak istilahnya itu review, tiga berbeda jauh dengan review. Lalu yang pertama ada judul buku. Ketika kalian menulis bukti-bukti penting, yang pertama ialah judul buku. Jadi judul bukunya itu apa. Yang kedua, penulis buku. Penulisnya itu siapa. Biasanya buku bisa ditulis satu orang, dua orang, atau beberapa orang gitu. Itu ditulis semua namanya. Dan yang ketiga, isi buku. Nah, isi buku ini berkaitan dengan dalamnya atau isinya. Setelah judul dan penulis ditulis, misalkan daftar isinya itu mencakup apa saja. Lalu kata pengantar itu biasanya kata sambutan gitu ya dari penulis. Lalu yang ketiga ada isi materi buku. Ini biasanya kan kalau misalkan buku pelajaran isinya bab per bab ya, itu namanya isi materi. Dan yang selanjutnya daftar pustaka. Ini biasanya ada di bagian belakang yang isinya referensi buku-buku yang digunakan dalam menyusun buku itu. Yang kelima ialah biodata penulis. Biasanya di bagian belakang juga ada biodata penulis, itu supaya dikenal penulisnya sama masyarakat. Lalu yang keenam ada glosarium. Nah, ini glosarium biasanya tentatif, bisa ada, bisa tidak. Kalaupun ada itu isinya tentang daftar kata sulit dan artinya atau istilah-istilah yang kurang dipahami dan ada artinya gitu, supaya seseorang yang baca maksud arti ini apa sih gitu bisa membuka bagian glosarium pada biasanya di belakang buku ya. Yang terakhir ialah daftar lampiran. Ini tentatif juga, bisa ada bisa tidak. Nah, isinya berupa gambar dan tabel. Terima kasih dari saya. Mungkin pembahasan kali ini terlalu cepat atau gimana ya, tapi ini untuk mengejar waktu. Semoga kalian bisa lebih paham tentang cerita rakyat hikayat dan menganalisis bukti-bukti buku yang penting gitu. Sekali ini kalian bisa latihan, nanti akan Bapak lampirkan tentang latihannya, bisa G-form atau lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.